Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, Sabtu, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekerasan hati bisa saja terjadi dalam kehidupan kita manusia. Ada banyak sebab orang mengeraskan hatinya. Mungkin karena tidak mau menurunkan standar yang ada pada dirinya. Kemungkinan lain adalah ia tidak mau mengakui kebenaran yang orang lain sampaikan atau yang orang lain nyatakan. Atau yang lain lagi ialah ia menganggap dirinya sudah benar. Segala masukan, segala nasihat, anjuran, saran dari orang lain, ia anggap tidak begitu penting. Ia lebih memilih pada pendiriannya sendiri. Ia lebih memilih pada mengeraskan hatinya daripada menerima semua yang disampaikan. Dan tentu tindakan mengeraskan hati, Bapak Ibu Saudara, sulit sekali untuk mengalami perubahan. Namanya saja sudah mengeraskan hati. Nah, karena itu pada pagi hari ini melalui renungan singkat yang kita dengar, saya mau mengajak kita apa sebenarnya yang jauh lebih penting supaya kemudian kita berkenan di hadapan Allah. Justru dikatakan lebih baik takut akan Tuhan daripada mengeraskan hati. Karena orang yang mengeraskan hati sekali lagi bisa saja sampai pada tindakan tidak menerima, tidak mengakui, tidak tunduk di bawah otoritas Tuhan. Dia berkata, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa sendiri, saya sanggup, saya mampu, dan lain sebagainya. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang saya baca demikian. Amsal pasal 28 ayat 14. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sikap hidup yang mengeraskan hati tadi menurut pengamsal adalah akan membawa seorang jatuh kepada malapetaka. Dan ini memang benar. Contoh saja misalnya dengan mengeraskan hati tadi, dia tidak mau mendengarkan nasihat. Padahal nasihat itu sudah benar. Jangan ini, jangan itu, tapi ia tetap mengeraskan hati. Pada akhirnya ia jatuh dalam mara bahaya. Beda sebaliknya dengan orang yang takut akan Tuhan, dikatakan ia berbahagia. Tentu apa alasannya takut akan Tuhan akan membuat berbahagia? Ya tentu saja karena dengan takut akan Tuhan, ia akan pasti menyendengkan telinganya kepada Tuhan. Dan setiap orang menyendengkan telinganya tidak akan jatuh kepada malapetaka. Karena ia sudah diperingatkan, karena ia sudah diberitahu, maka ia tidak mau jatuh. Sekali lagi sebaliknya dengan orang yang mengeraskan hati, jatuh kepada malapetaka. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan berbahagialah kita yang takut akan Tuhan. Takutlah selalu akan Tuhan, maka kita beroleh kasih karunia. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah di surga, terima kasih. Biarlah setiap kami senantiasa akan hidup dalam takut akan Tuhan. Menghindarkan diri dari kekerasan hati kami, menganggap diri kami benar, sudah bisa dan lain sebagainya Tuhan.
tapi selalu panggil kami, ajak kami Tuhan untuk hidup dalam kuasa-Mu. Diberkati segenap umat-Mu, diberkati kami semua, diberkati hidup kami hari ini, berkati perjalanan kehidupan kami di akhir pekan ini Tuhan, agar senantiasa hidup kami dipimpin oleh Roh. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi.